Tadi ungkapan dari Amang Pendeta di mimbar tadi, saya dengar bagaimana kita menghadirkan DNA Kristus itu. Itu kan juga kesehatan mental. Saya ingin memperdalam kesehatan rohani. Karena kadangkala kita tidak mampu menerjemahkan apa sih kesehatan rohani begitu. Kita mudah ketika misalnya menghadapi sakit fisik, kita tidak bisa telaten, sabar, dan gigih untuk berjuang itu. Dan tidak sampai pada kesadaran kalau toh seperti Rasul Paulus, saya nggak tahu persis apa sakitnya, dia sadar bahwa Tuhan beri sakit sampai dia meninggal, tidak pernah sembuh-sembuh. Mungkin nanti Amang Pendeta jelaskan itu, karena kesehatan rohani ini penting juga. Hubungannya dengan misalnya kesalahan sosial sekarang. Ada satu peristiwa yang sangat menarik beberapa hari ini, hubungannya dengan orang Batak juga. Saya kira ini juga perlu kita soroti, karena tidak menjadi Sidapok Solo Donaro misalnya di Banten kemarin, dan ini menjadi pergunjingan juga. Bagaimana karakter Kristus itu kita hadirkan, Amang? Iya, ya, jadi memang dalam konteks hidup kita sekarang ini perlu juga untuk dihadap-mukakan dengan berbagai isu-isu yang kita hadapi ya. Katakanlah misalnya di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita, tentu memang sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki kekuatan yang adaptif ya, kemampuan kita untuk dapat beradaptasi dengan situasi kekinian. Karena memang problematika yang dihadapi sekarang memang lebih kompleks ya. Tidak mudah menganalisis atau membaca ya. Karena dia berlapis-lapis mungkin ya. Sudah sudah berkelindan lah ya. Jadi memang setiap orang harus dengan cermat memakai mata imannya ya, yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kedewasaan kita ini sebenarnya diukur dari ya kesehatan rohani juga ya. Katakanlah misalnya seseorang yang sejak kecil bertumbuh dengan baik dalam pengajaran-pengajaran yang sehat dari orang tua dan lingkungannya. Sebab tidak dengan sendirinya orang yang membaca Alkitab akan dapat secara otomatis juga akan menerima kita sebut misalnya kesehatan rohani ya. Kalau dia membaca misalnya dengan tidak tepat, dengan hanya kacamata yang satu sisi yang dia yakini sebagai itulah kebenaran, nah itu sama dengan kita yang belajar teologi yang hanya memakai kacamatanya sendiri, ber-ICGC katanya ya, kita yang memasukkan pikiran kita ke Bible atau ke Alkitab itu. Bukan Alkitab itu yang berbicara kepada kita. Jadi orang yang sehat secara rohani harus menerima firman itu dengan kerendahan hati dan bersedia terus untuk dibaharui dalam perjumpaan dengan Allah melalui bacaan-bacaan Alkitab ini. Dia pasti juga akan mengalami satu proses evolusi pemikiran keagamaan yang semakin mendewasaan kita. Jadi waktu saya kanak-kanak misalnya, ini pendekatan beberapa orang peneliti perjanjian baru ya, si Borg misalnya, yang mengatakan iman kanak-kanak dan iman dewasa. Waktu kita anak-anak dulu, ya memang salah satu ciri kita adalah, kita kan masih menghafal ya, liturginya itu dihafal, cerita-cerita itu masih sebuah proses penghafalan. Ketika kita berkembang remaja, ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai mengganggu pemikiran kita. Loh, gimana ini? Setelah Kain dan Habil itu siapa ininya? Yang menjadi istri mereka dan segala macam, banyak pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang sifatnya saintifik ya. Dan tentu itu tidak bisa dijawab dengan hanya memukul anak itu. Udah kau tanya ini, belum sampai ke situ apa kita katanya kan? Jangan jauh-jauh pikiranmu, paling itu aja kan? Mau main gubuk-gubuk aja kan? Nah, tapi setelah makin dewasa ini pertanyaan juga makin kritis. Misalnya orang-orang yang sudah mulai berpikir secara analitis bertanya, kalau Tuhan itu memang adalah sumber iman bagi semua agama-agama, kok kekerasan ini selalu dihadapi atas nama agama di mana-mana? Jadi sehingga saya ingat dulu
lagunya si John Lennon itu ya, Imagine gitu ya. Dia menggambarkan semacam sebuah satiran yang mencoba untuk mengkritik lah bagaimana agama-agama itu justru menjadi sumber konflik dalam perjalanan kehidupan bangsa-bangsa ya di masa-masa yang lalu itu. Bahkan sekarang ini pun agama itu sering diperalat. Ini saya pikir bukan kesehatan rohani. Kesehatan rohani adalah ketika Alkitab itu kita pakai sebagai sebuah sumber kehidupan kita, sumber penerangnya, penyuluh dalam kehidupan kita. Bukan pikiran kita yang kita masukkan ke dalam Alkitab. Kalau kita membiasakan diri dengan pola seperti itu, maka kesehatan rohani kita itu akan lebih mendewasakan kita dalam melihat seluruh kehidupan. Jadi kalaupun ada sakit, dia nggak akan pernah berputus asa. Dia tidak akan pernah mengutuki dirinya. Dia tidak akan pernah misalnya menyalahkan ke sana sini, tetapi dia akan seperti Paulus katanya, meskipun ada duri dalam daging, itu tidak membuat dia untuk berhenti melakukan kebaikan. Kalau sekarang kan baliknya ya, kalau aku udah rajin berdoa kok masih gini-gini aja hidup katanya kan, itu saya pikir bukan kesehatan rohani ya. Kesehatan rohani harus membiarkan Tuhan itu yang secara penuh bekerja dalam hidupnya. Mau hidup itu dipandang baik atau buruk, tetap dia seperti yang dikatakan di Tesalonik itu ya, mengucap syukur dalam segala hal. Saya pikir itulah salah satu parameter yang bisa dilihat dari kedewasaan seseorang itu di dalam iman atau kedewasaan rohani seseorang itu ya. Amang Pendeta, jadi muncul dua pertanyaan bagi saya, karena tadi Amang di mimbar menjelaskan bahwa karakter Kristus itu membuat orang banyak berubah dan menunjukkan praktek hidupnya yang otentik begitu, karena perjumpaan hubungan dia dengan Tuhan itu. Jadi orang bertobat itu tidak boleh hanya dalam kata-kata, tapi praktek hidup. Pertanyaannya ini juga jadi imajinasi nih Amang. Kalau demikian, kita ingat bahwa ada dua orang di sisi Yesus, kiri dan kanan, yang waktu disalib itu, satu yang di situ juga dia minta pengampunan pada Tuhan, dan di situ juga Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama saya di Firdaus. Itu artinya kan pertobatan di hari itu juga dan diselamatkan. Kita sadar bahwa kita diselamatkan, kita bertobat itu karena kasih karunia tadi. Lalu hubungannya dengan praktek hidup tadi, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita berubah, kita bisa ungkapan selalu saya dengar juga, termasuk dari Amang Pendeta, bahwa khotbahkan hidupmu, hidupmu juga khotbahmu begitu. Tapi kan itu bukan hanya untuk pendeta. Setiap orang-orang yang sudah mengaku berjumpa dengan Kristus, termasuk jemaat awam pun sekalipun, dokter juga harus berkhotbah sebagai dokter begitu. Wartawan juga harus berkhotbah sebagai wartawan begitu. Guru musik misalnya juga harus berkhotbah sebagai guru musik. Bagaimana kita melakukan ini, Pak Pendeta? Iya, tentu sekali. Yang salah satu tadi sudah singgung Amang ya, kesalehan sosial itu, karena kesalehan yang hanya sifatnya personal ya, itu belum tentu dapat teruji dalam kehidupan. Misalnya katakanlah perintah untuk melakukan kebaikan, itu harus diuji dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam realitas dan dalam interaksi bersama dengan yang lain. Misalnya perintah, kalau kamu punya dua, kasih satu. Di kita kalangan pendeta ini sering jadi sebuah lelucon sebenarnya. Kalau khotbah itu ke jemaat, cepat kali kan, ketika anak pendeta itu menerima seseorang yang menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh ayahnya dua, kebetulan ada jasnya dua, dikasih satu. Waktu orang tuanya ini pulang nanya jasnya kemana? Tadi udah kasih, ada yang butuh, orang yang miskin, jadi saya kasih Pak. Loh, ya kan Bapak yang khotbahkan. Kalau ada sama kamu dua, ya kasus satu kawanmu katanya kan. Yeah. Jadi ini menjadi sebuah kelucuan ya. Memang kami pendeta ini jujur ya, karena ini dialog terbuka. Memang kami pendeta ini sering masih sangat genit lah membicarakan tentang kebaikan ini, tapi acap juga sangat sulit untuk mempraktekkan ya. Jadi jemaat sekarang bisa melihat bagaimana kami
pendeta ini hidup sekarang di gereja HKBP secara khusus, karena itu yang bisa saya ceritakan. Memang perlu melakukan pertobatan. Kalau kita senang orang lain susah, udah ada yang salah. Dan pendeta kan hidup di ruang kaca. Ya, itulah saya bilang tadi, Mang. Ya. Karena maksudnya tentang kesalahan sosial ini memang perlu dibuktikan dengan tanda-tanda karakter Kristus itu telah hadir dalam kehidupan setiap para pelayan itu. Bayangin misalnya kalau ada, ini pengalaman kita, ya saya, karena ini sebuah dialog. Ada juga pengalaman kita dalam lingkungan bergereja, ketika seorang misalnya pendeta tertentu akan mengganti pendeta di gereja yang lain, ini sudah membuat berita-berita yang mengerikan di sini. Itu enggak bagus itu pendeta itu nanti, supaya dia masuk ke sini apa? Tidak nyaman lah kira-kira seperti itu. Ini kan perilaku yang seperti ini masih terjadi. Apa yang saya jangan-jangan khawatir, karakter Kristus itu masih belum melekat. Makanya saya bilang ya, kami pendeta juga sekarang harus bertobat dalam konteks kehidupan, terutama sekarang dalam program sentralisasi gereja ya. Ya kalau ditilik masing-masing, ya kita mungkin perlu juga sedikit agak curiga, jangan-jangan kalau program sentralisasi ini yang paling banyak yang yang agak ragu, jangan-jangan pendeta kan? Iya. Ya, karena dari dulu ini, karena bapak saya selalu ingat cerita, siap kota do namang halangi sentralisasi. Kenapa? Di kota mereka kan banyak sumber income lain yang tidak bisa dimonitor secara gereja misalnya kan. Kalau sekarang kan udah jelas semua ini berapa yang mereka terima. Jadi memang pertobatan itu memang sangat penting dalam mengubah karakter kehidupan kita. Dan saya pikir berhubungan dengan Amang tadi, case yang di mana itu di Banten tuh. Di Banten itu, inilah sebagai bukti bahwa ya memang kita terus harus diubah dan dibarui oleh karakter Kristus itu, supaya kita sungguh-sungguh dapat menghadirkan kebaikan itu bagi sesama kita. Imperatif moral itu, itulah yang memerintah kita secara sadar untuk melakukan kebaikan. Melupain sudingga tudung aku. Ya kita harus merasa bahwa itu yang langsung berdampak terhadap diri saya. Kalau penghayatan seperti itu belum ada, ya senang dia kalau temannya pendeta susah, kan udah ada yang nggak beres ini, Bang. Biarlah mati ketahui, biar aja susah dia gitu. Di mana ini kesalahan seperti ini kan? Berarti jangan-jangan semangat kebangkitan itu belum meresap dalam kehidupannya. Jadi saya juga ini maksudnya bukan menyalahkan yang lain ya. Ya saya ini juga ya mengoreksi. Masih banyak yang harus diubah ya, supaya watak ya karakter Kristus itu betul-betul menjiwai. Artinya genitas kita itu memang harus dalam semangat kebangkitan Yesus. Itu Kristuslah yang harus terpatri dalam hidup kita untuk mengubah ya sikap dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali hanya segelintir orang saja yang Amang sebutkan tadi. Saya kira jemaat itu sangat hormat dengan pendeta, tapi juga harus ada ruang juga bahwa pendeta kan manusia juga begitu. Jangan-jangan pendeta ada segelintir juga yang khawatir, maka dia selalu ingin di kota, tidak mau dipindahkan ke daerah yang menurut dia tidak masalah begitu. Mungkin tidak terlalu perlu dibahas.